Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran kelima. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang ke-1, hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga yaitu stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang keempat, tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, setelah kalian mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita bisa lebih hati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, yuk kita simak teks berikut. Salah bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatis otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas tunjang
oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot, ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Di sini ada 6 ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Ayeuna urang diajar kalimah aktif jeung kalimah pasif. Kalimah aktif nyaeta kalimah nu jejerna migawe pagawean. Nu disebut jejer nyaeta nu dicaritakeun dina kalimah. Nah, ayeuna tengetan contoh kalimah ieu. Asih jeung Emma
nuker main congklak teh. Nu dicaritakeun dina eta kalimah teh asih jeung emak. Jadi jejerna nyaeta asih jeung emak. Ari caritaan nu jadi pagaweanana nyaeta main congklak. Kulantaran kitu eta kalimah disebut kalimah aktif. Aya oge contoh nu lain. Asih nyang hareupan logak beulah kencak. Nu mana jejerna nyaeta asih. Caritaan nu jadi pagaweanana nyaeta nyang hareupan logak beulah kencak. Sedengkeun kalimah pasif nyaeta kalimah nu jejerna henteu migawe pagawean. Contoh, siki asem teh dipapaikeun ka kencak. Jejer dina kalimah nyaeta siki asem. Jejerna teu migawe pagawean. Kulantaran kitu eta kalimah disebut kalimah pasif. Contoh lainna, logak leutik dieusian ku siki asem nu lobana masing-masing 7 siki. Nu mana jejerna nyaeta logak laleutik. Jejerna teu migawe pagawean. Kulantaran kitu, kalimah eta disebut kalimah pasif. Nah, sekarang kita akan belajar memisahkan bilangan bulat dan pecahan dalam mengurangkan dua pecahan campuran. Contoh, 6 3/4 dikurangi 2 2/3. Langkah awal yang harus kamu lakukan adalah kelompokkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Jadi, kita tulis 6 dikurangi 2 ditambah 3/4 dikurangi 2/3. Langkah yang kedua, kamu samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 adalah 12, sehingga 3/4 dikurangi 2/3 sama dengan kamu tulis angka 12-nya di bagian penyebut. Kita operasikan 12 dibagi 4 dikali 3 hasilnya 9. 12 dibagi 3 dikali 2 hasilnya 8. Sehingga kita tulis 6 dikurangi 2, kita tulis 4 di bagian bilangan bulat. Sedangkan yang bagian pecahannya, yang tadinya 3/4 dikurangi 2/3, kita ubah menjadi 9/12 dikurangi 8/12. Jika sudah mendapatkan hasil yang seperti ini, kita operasikan 4 ditambah 9/12 dikurangi 8/12 hasilnya 1/12. Jadi, jika kita tulis hasilnya adalah 4 1/12. Bagaimana? Mudah kan? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.